Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin olahan telur dan juga tepung ketan yang rasanya enak, lembut, manis, dan juga legit. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan 1 butir kelapa yang udah aku parut kasar. Kalau beratnya ditimbang kurang lebih 410 gram. Untuk kelapanya ini enggak terlalu tua dan enggak terlalu muda. Kemudian agar aromanya lebih wangi, aku tambahkan dengan daun pandan. Selanjutnya kita kukus selama kurang lebih 20 menit agar kelapanya ini enggak mudah basi. Setelah 20 menit ini kelapanya udah mateng, bisa kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku udah siapkan 1 butir telur utuh. Kemudian aku tambahkan dengan 230 gram gula pasir. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya sedikit larut. Nah, kalau gulanya udah larut seperti ini, bisa kita tambahkan dengan tepung ketan. Untuk beratnya sendiri kurang lebih 250 gram. Kemudian kita masukkan semua tepung ketannya. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk agar aromanya lebih wangi. Dan untuk penyimbang rasa aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur. Kemudian semua bahannya ini kita aduk rata. Nah, ini karena wadahnya kurang besar, jadi aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar. Nah, setelah kita pindahkan, kita aduk rata kembali sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, bisa kita masukkan kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau semua bahannya udah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan 100 gram mentega yang udah kita lelehkan. Nah, ini kita masukkan semua, kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini karena adonannya masih kelihatan kaku atau masih kelihatan kurang lembut, kita tambahkan dengan air kelapa. Untuk banyaknya sekitar 20 sendok makan ya, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk mempersingkat waktu atau mempersingkat durasi video, ini aku percepat aja, jadi aku nggak record semua saat memasukkan air kelapanya ya. Pokoknya aku masukkan sekitar 20 sendok makan, boleh lebih boleh kurang, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk teksturnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian pengen yang lebih lembut, bisa ditambahkan lagi untuk air kelapanya. Nah, untuk apinya aku pakai api kecil, paling kecil. Kemudian untuk cetakannya kita olesi dengan minyak goreng atau mentega. Kalau semua cetakannya udah kita olesi dengan mentega atau minyak goreng, kemudian bisa kita masukkan adonannya. Untuk memasukkannya ini jangan ditekan-tekan, cukup kita ratakan aja di bagian samping-sampingnya, dan untuk bagian atasnya kita ratakan. Nah, seperti ini ya, jangan ditekan-tekan. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kalau udah kita masukkan semua adonannya ke dalam cetakan, selanjutnya kita tutup dan kita tunggu sampai bagian bawahnya itu kecoklatan. Nah, ini bagian bawahnya udah kecoklatan dan pinggirannya udah sedikit mengering, bisa kita bolak-balik seperti ini. Nah, ini kita balik, kita tunggu sampai adonannya matang. Nah, untuk membaliknya ini nggak lengket sama sekali ya, jadi mudah banget, tinggal kita sisir aja bagian pinggirnya, kemudian bisa kita balik. Selanjutnya kalau udah kita balik, selanjutnya kita tutup dan kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, sesekali aku buka tutupnya, kemudian aku lihat apakah kuenya ini udah matang atau belum. Kalau belum matang, bisa kita masak kembali sampai kuenya benar-benar matang ya.
Nah, ini setelah beberapa menit aku masak, kuenya udah bener-bener mateng. Selanjutnya bisa kita angkat. Untuk mengangkatnya ini sama sekali nggak lengket ya, jadi kita tinggal angkat aja seperti ini. Dan bisa kita lihat untuk bagian yang lain, kalau memang masih kurang mateng, bisa kita masak kembali ya. Dan untuk bagian yang mateng bisa kita angkat agar nggak mudah gosong. Nah, ini aku bolak-balik seperti ini berkali-kali sampai kuenya itu benar-benar matang. Kalau udah benar-benar matang bisa kita angkat. Nah, untuk kue wingko babat ini emang kalau dia baru mateng atau keadaan masih panas dan juga hangat itu agak sedikit keras untuk bagian luarnya, tapi kalau dia udah dingin dia makin empuk ya. Untuk saran penyajian untuk penyimpanannya bisa kita simpan di wadah kedap udara atau bisa kita plastikin agar kuenya tetap lembut dan gak keras. Kembali lagi ke video ya, kalau kuenya udah kita angkat semua, selanjutnya untuk cara berikutnya nggak usah kita olesi lagi karena ini minyaknya masih ada ya. Jadi langsung aja kita tuangkan adonannya dan kita ratakan, nggak perlu kita tekan-tekan. Selanjutnya bisa kita ulangi cara yang tadi ya, jadi sesekali kita balik sampai kuenya matang merata. Nah, ini dia kue wingko babatnya udah mateng dan untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak, sekitar 22 biji. Untuk kuenya sendiri juga cakep banget, matangnya merata. Untuk saran penyajian atau untuk ide jualan bisa kalian sematkan daun pisang seperti ini. Kita potong dengan lebar kurang lebih 2 cm atau 1 cm. Kemudian untuk panjangnya disesuaikan aja. Nah, untuk bagian belakangnya bisa kita sematkan dengan isolatif. Nah, seperti ini. Kemudian agar mempercantik bisa kita sematkan juga dengan stiker thank you seperti ini. Masya Allah, jadi cakep banget seperti ini untuk ide jualan. Selanjutnya bisa kita ulangi cara ini sampai selesai. Nah, sekarang mau aku cobain dulu. Ini kuenya dalam keadaan hangat ya. Jadi untuk bagian luarnya itu crunchy, tapi kalau udah dingin dia tuh empuk banget. Nah, ini kita coba robek dulu seperti ini. Dari robekannya aja udah kelihatan kalau kuenya tuh lembut, empuk berhari-hari ya. Sampai keesokan harinya itu masih tetap empuk. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Ini kuenya super empuk banget. Nah, sekarang mau aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak, manis, legit, tapi nggak kemanisan. Untuk kalian yang suka manis bisa ditambahkan untuk takaran gulanya. Tapi menurut aku ini udah manisnya pas ya, manis legit banget, enak banget untuk kalian cobain di rumah, untuk teman ngopi maupun ide jualan. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.